Mualim Asfia Nur SPDMM. Ingin memperkenalkan diri. Saya Nurul Jannah. Saya Hafizah, saya Mayada, Saya Rizka Rabiatul Amalia. kami di sini ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah, pengertian, Hukum ilmu tajwid. Beserta dalilnya. sejarah ilmu tajwid. Ilmu tajwid sudah ada sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan bacaan Al-Quran tersebut juga mengajarkannya kepada para sahabat beliau. Dan pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan mushaf Al-Quran 6 atau 7 buah yang tidak diberi titik-titik huruf dan baris-baris untuk memberikan keluasan kepada para sahabat dan tabi'in dalam membaca Al-Quran. Ketika umat Islam mulai menyebar di luar Jazirah Arab, banyak umat Islam yang mulai keliru dalam membaca Al-Quran. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka diberi baris dan titik pada huruf-hurufnya yang diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duali dan Al-Khalid bin Ahmad Al-Fahridi. Kemudian muncullah seorang ulama yang berinisiatif menuliskan ilmu tajwid. Beliau adalah Abu Muzaim Al-Khokani. Nama lengkap beliau Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khokan Al-Khokani. Kemudian muncul ulama-ulama tajwid setelah beliau, di antaranya Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Saidi Ar-Razi, Abu Muhammad Makki bin Abu Talib Al-Qaisi, Dan Abu Ammar Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Pengertian tajwid. Secara bahasa, tajwid artinya memperindah sesuatu. Sedangkan secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu tentang kaidah-kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya agar memelihara lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah. sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Dalil-dalil ilmu tajwid. Yang pertama, dalil Al-Quran. Terdapat pada Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Warattil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran secara tartil atau perlahan. Yang kedua, dalil As-Sunnah. Khudul Quran min arba'atin min Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab, rawahul Bukhari. Yang ketiga, dalil ijma ulama. Sepakat para ulama, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Kamu tahu lah, aku disuruh mamaku kamu belajar mengaji. Kenapa? Hai, kamu kan disuruh mengaji kah? Kade aja mamaku tuh, nah bacaan bukan baik. Ya lih, mama aku gin bepandir kain pun apa aja bacaannya kan baik. Ya lo sama mama kita ini apa yo aja. Pada kita di sini belajar mengaji. Masa kita nih membikin mengaji kayak apa lih? Ya kemar lah. Ay, bagusnya ay, siapa mengaji? Siapa ya? Sadaqallahul azim. Masya Allah, dasar harap bener biar nih mengaji. Suara sudah bagus, betajwid hau pulang. Ada apa itu biasa ya? Umay, tawaduk. Itu orang yang mengaji tadi. Kita tunggu dia. Ya. Masya Allah, kayaknya suara. Bagusnya tuh yang mengaji tadi, suara siapa kak? Irwanku nih Pak yang mengaji. Biasa aja padahal. Ajari bagus, suaranya kan bagus juga. Kadang marga suaranya aja Pak, yang Allah bagus. Ini membacanya sesuai lah kaidah tajwid. Ya dudukan dulu. Tajwid tuh apa garang kak? Tajwid hadang dulu. Kenapa? Kayak aja menjelasinya sih panas banget, kita pindah ke sana aja. Oh iya ada, kita pindahan lah. Situ ke masjid. Ayo jelaskan apa gerang tajwid itu tadi. Nah, tajwid tuh cara supaya membaca Al-Quran tuh baik lawan bujur. Jadi kada tak salah membacanya. Ay, ada lah ilmu kayak itu. Ada. Gimana garang datangnya ilmu tajwid tuh? Nah, ilmu tajwid tuh sebujurnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tapi dahulu tuh Rasul tuh lewat bacaan aja, kada tulis. Nah, imbah Rasulullah tuh wafat lah. Jadi Islam tuh sudah menyebar. Banyak sudah yang membaca Al-Quran ini, tapi banyak juga yang kesalah. Bah tuh ada ulama yang berinisiatif hendak menulis ilmu tajwid tuh. Siapa sih Dinto?
Nah, ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid tuh ngaran Sidin Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Hakan al-Haqqani. Tapi Sidin lebih dikenal dengan gelar Sidin Abu Muzaim al-Haqqani. Sidin lahir pada tahun 248 Hijriah. Lalu wafat Sidin pada tahun 325 Hijriah. Ngaran kitab yang ditulis Sidin, kitab tajwid Sidin tuh namanya Qasidah al-Haqqani. Apa hukum belajar tajwid? Nah, hukum belajar tajwid itu fardu kifayah. Tapi membaca Al-Qur'an pakai tajwid itu fardu ain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila", bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau perlahan. Bukan sana emang mama nyuruh belajar mengaji. Ih, sekalinya kita kada tahu di tajwid. Ih, amun kayak itu baca bukan pian berang. Nggak bisa tuh. Nah, ada loh lagi kitab tajwid tambahan. Ii labihanan kamina 2 buteng. Kalau gak sambuhan mau. Nah, Baca aja di rumah lah. Baca di rumah kayaknya kita belajar bersamaan. Makasih kalah. ya sama-sama. Membaca Al-Quran tidak boleh asal-asal, karena membacanya ada kaidahnya. Sebagai muslim yang baik kita perlu membaca Al-Quran dengan tajwid. Tajwid artinya memperindah bacaan. Hukum belajarnya fardu kifayah, sedangkan baca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain.